Dan luar biasa itu menjadi pemimpin, luar biasa kali ini. Fir'aun sudah habis. Tapi syakhsiyatul fara'inah, tokoh seperti Fir'aun akan lahir terus sepanjang zaman. Tapi ingat, ketika Fir'aun ada, Allah utus Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika ada orang mungkar, pasti Allah utus pembandingnya. Nah, Fir'aun sudah nggak ada, tapi satu ketika akan lahir lagi Fir'aun model baru gitu. Qarun sudah nggak ada, yang membangga-banggakan hartanya sampai kemudian ditenggelamkan Allah. Karena waktu dia ditarik zakat oleh Nabi Musa, apa jawabannya? Musa, kalau mau ngambil harta dariku dulu kan aku cuma didoain saja, cuma dikasih ya, waktu saya didoain, saya cuma dapat harta, dapat kambing 1 ekor. Kalau hari ini kau mau ambil bagian, ambil 1 ekor. Yang selain ini adalah hasil kerja keras saya semua, tidak ada urusan dengan Allah tidak ada. Nah, gara-gara semua itulah kemudian ditenggelamkan seharta-hartanya. Nah, Qarun sudah nggak ada. Tapi kata Syekh Ibnu Khaldun itu nanti akan ada lagi model orang-orang seperti Qarun, yang tentu saja setnya udah lain, tapi jiwanya sama. Begitu juga ya, orang-orang baik itu akan lahir terus. Makanya kalau kita dipilih Allah menjadi orang-orang baik, syukuri. Kalau ternyata ketemu dengan orang-orang yang tidak terlalu baik, ya kita hadapi dengan cara yang wajar, karena memang dunia seperti itu. Maka kata Sayyidina Ali mengatakan, ya beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir, ya. Jadi ma akhafu minni, aku tidak pernah khawatir ma bainal batil wal haq. Aku tidak akan pernah khawatir di dunia ini ada hak ada batil, karena dunia seperti itu, ada salah ada benar, ada orang yang ahli ibadah, orang ahli maksiat. Aku tidak pernah khawatir itu. Tapi kata beliau, yang aku khawatir adalah syaitanul ahmaq. Yang aku khawatir adalah setan-setan tuli. Siapa setan tuli maksud? Orang-orang yang tahu kebenaran tapi diam saja. Itu yang dikhawatirkan Sayyidina Ali. Bahwa dunia tidak akan mulus terus, enggak. Dunia itu ya begitu terus. Ada orang bakhil, ada orang dermawan, ada orang pejuang, ada orang yang pengkhianat, ada orang yang ibadah, ada orang ahli maksiat, ada orang ahli sujud, ada orang ahli maksiat. Itu terus-terusan ada terus. Gak usah khawatir itu. Dunia seperti itu isinya. Yang dikhawatirkan sama beliau adalah ketika orang-orang baik, orang yang tahu kebenaran, diam. Dan alhamdulillah di lingkungan kita ini, alhamdulillahnya ini lingkungan berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, mubtilatul iman. Hal-hal yang membatalkan iman. Ini materi mesti kita pikir baik-baik. Kata ulama, al-mubtilat dan seseorang mukmin itu ada 4. Ada berapa? Ada 4 yang bisa membatalkan iman. Hati-hati, selama ini kita berbicara masalah membatalkan puasa, membatalkan sholat, membatalkan wudhu, membatalkan ibadah. Hari ini saya sampaikan yang membatalkan iman. Yang membatalkan keimanan yang pertama adalah ar-riddah. Riddah itu artinya murtad. Murtad itu kalau ada orang sudah murtad, maka seluruh rangkaian ibadahnya batal semuanya. Termasuk pernikahannya pun batal. Jadi kalau ada orang murtad, maka pernikahannya itu sama istrinya itu batal akadnya. Jadi kalau dia berhubungan badan dengan istrinya, walaupun istri sendiri, tapi sudah murtad, mungkin suami atau istrinya, maka otomatis dia telah berzina. Sampai dia balik lagi, bersyahadat lagi. Riddah atau murtad ini, hati-hati. Ini bahkan saking hati-hatinya, kata Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah. Beliau mengatakan, saking bahayanya murtad, sampai-sampai sejak itu dia sudah murtad. Atau kalau ada orang ngomong begini, ya Allah, saya punya hajat ini. Saya sholat sudah, saya ngaji sudah, saya zikir sudah. Kalau saya gagalnya hajat saya ini gagal, maka saya pindah agama. Sejak dia ngomong begitu, gagal atau gagal nanti itu apa ceritanya, hajatnya dia sudah hukumnya sudah murtad. Hukumnya sudah murtad dan batal seluruh ikatan syariah. Masya Allah, tabarakallah. Saya dulu aktif di teater waktu saya masih kuliah S1 dulu. Itu ada teman yang memang tukang canda. Kalau canda itu kebangetan banget. Jadi dia ini memang secara penampilan mungkin dia kurang beruntung kali gitu ya. Jadi dia itu sering tolak perempuan ceritanya. Ya maaf ketika masih apa zaman kuliah, zaman muda-mudanya itu ya.
Itu jadi candaannya luar biasa. Ya Allah, kali ini saya naksir nih cewek, ya Allah. Kalau ampe ini cewek kagak kena, gue kagak sembahyang lagi. Gitu ngomong. Ini kalau kena malaikat udah deh sekarang aja kagak sembahyang. Tapi kalau ngomong saya nggak sembahyang lagi, itu belum murtad, tapi fasik namanya. Berarti dia main-main dengan ibadah. Sama juga begini Bu, ada pernah datang orang ke rumah, bentrok sama suaminya, bentrok luar biasa, datang ke rumah karena mukanya kusut. Saya tanya, ibu sudah sholat isya? Katanya bisa sambil nangis ngomong, buat apa saya sembahyang Ustaz? Oh laki aja saya kagak pernah sembahyang. Laki lo urusan dia, urusan ibu dengan Allah beda. Tapi kalau dia main-mainnya begini, kalau hajat saya itu gak tercapai Allah, saya pindah agama. Sejak omongan itu, sejak itu dia sudah harus syahadat lagi. Karena saat itu dia sudah murtad. Makanya kenapa penghulu itu kalau mau nikahin orang disyahadatkan dulu. Khawatir kalau dia nanti akad nikah sementara akhirnya batal secara syariah karena dia telah murtad. Makanya disyahadatkan dulu. Itu pentingnya. Maka hati-hati. Jadi riddah. Nah, ulama membahas tentang riddah itu ada tiga. Ada tiga yang bisa berpeluang murtad. Ada murtad qauliyah, murtad bangsa ucapan. Tadi saya sampaikan. Ada lagi murtad bangsa i'tiqadiyah, bangsa hati. Murtad bangsa hati, ya hatinya sudah nggak percaya lagi sama Islam. Itu sudah murtad. Murtad bangsa hati sudah menolak aturan Allah, sudah murtad. Makanya sekuat apapun ibu penolakan terhadap poligami umpama, itu nggak boleh ngomong begini. Buat saya mau lihat poligami, tidak ada rumus poligami titik segede kelapa. Nggak boleh ngomong begini. Kalaupun belum buat ngomong saja, saya mengakui ada poligami syarat Islam memang betul karena itu memang hukum dari Allah. Karena Allah Maha Adil. Cuman kita belum bisa menangkap keadilan di balik itu. Tapi kita tetap ngomong aja. Tapi saya belum kuat ya Allah, belum kuat ya Allah. Tapi jangan menolak hukum itu. Nah kalau ada ustadz bicara poligami itu belum tentu dia poligami karena ini kan wacana ilmu. Begitu. Jadi karena saya pernah di satu kantor ini waktu almarhum al-maghfurullah Ustaz masih hidup, itu ceramah, habis ceramah beliau saya ceramah hari berikutnya. Kira-kira begitu kesempatan berikutnya saya ceramah. Itu direkturnya, presidennya perempuan. Langsung bilang, kasih tahu tuh sama asistennya, kasih tahu itu kiai yang mau ceramah. Saya maksudnya. Jangan sekali-kali sentuh lagi kayak kiai kemarin itu urusan poligami kata begitu kan. Nah kalau dia bicara soal itu lagi saya akan keluar tanpa pamit. Langsung begitu asisten ngomong sama saya bilang saya paham. Memang kalau perempuan yang tidak menerima agama secara taslim secara keseluruhan, memang dia hanya pakai nafsu aja pasti menolak. Karena dia melihat kasus yang ada, ternyata orang poligami banyak berontakan. Ya berontakan itu kan manusianya. Kalau secara syariah nggak begitu. Makanya sekali lagi bahwa murtad i'tiqadiyah itu adalah ketika kita sudah menolak hukum Allah sudah murtad. Tapi i'tiqadiyah hati kita nggak tahu. Ada orang yang secara zahir dia masih Islam padahal dia sebenarnya sudah murtad ketika hati sudah tidak percaya. Yang ketiga, pintu ke murtad itu murtad fi'liyah, murtad bangsa pekerjaan. Ketika seseorang kok terlihat ibadah, ikut-ikut ibadah orang-orang yang beda kepercayaannya, beda keyakinannya, beda konsep ketuhanannya, kok dia ikut-ikutan proses ibadah, dia sudah murtad fi'liyah. Apakah orang yang ikut-ikutan begitu itu hati juga sudah murtad? Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara fi'liyah sama saja dia sudah murtad. Setidaknya kalau dia nggak sampai hati ikut ibadahnya, berarti dia fasik. Tapi secara fi'liyah sudah murtad. Orang sudah kelihatan murtad tiga hal ini, maka dia sudah tidak boleh dijadikan saksi. Misalnya ada orang nikah, kemudian ambil saksi 2 orang saksinya. Kok itu saksi pernah terlihat ibadah di pura, misalnya dia ikuti proses ibadah. Walaupun hati masih iman kepada Allah, tapi dia pernah ikuti proses ibadah, maka kesaksiannya ditolak orang seperti itu. Kecuali kalau dia bersyahadat. Makanya kalau amil biasanya suruh syahadat semua dulu, karena khawatir mungkin dia pernah murtad bangsa qauliyah, bangsa fi'liyah atau i'tiqadiyah. Kita tidak tahu, makanya biasanya amil nggak ambil pusing, syahadatnya semuanya. Kalau sudah syahadat berarti sah jadi saksi, itu masalahnya. Oke, jadi pertama yang menyebabkan iman batal itu kalau murtad. Yang kedua, iman bisa batal kalau multahid. Multahid itu artinya ateis.
sudah tidak mengakui keberadaan Tuhan. Saya pernah cerita, saya punya relasi, itu orang ahli ini Pak, hortikultura, ahli tanaman. Ya kayak Pak RW lah modelnya, ahli tanaman. Cuman karena dia merasa dengan otak-atik hortikultura itu dia bisa membuat spesies baru. Merasa dia menciptakan spesies baru, padahal zat yang khalaqa yang fatir itu hanya Allah. Maka kalau kita iftitah doanya kan, kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Yang maha mencipta, yang tidak ada menjadi ada itu hanya Allah. Manusia tak bisa. Nah itu orang karena ahli hortikultura bisa menciptakan spesies baru, sehingga dia meyakini, dia mengakui dia bisa menciptakan makhluk baru, spesies baru. Padahal bukan mencipta, hanya merangkai-rangkai saja, kan? Dia mengatakan bisa mencipta. Bahkan dia mengklaim salak kondoh lah segala macam, ada durian montong lah segala, katanya ciptaan dia. Wallah besar. Saya pun pernah ketemu profesor ahli hortikultura. Tapi yang ini lain, karena dia merasa mencipta, akhirnya dia tidak mengakui Tuhan. Jadi ketika temannya pamit, saya mau sholat dulu. Apa katanya? Hari ini masih sembahyang begitu. Anda itu orang pintar, masih sholat juga begitu. Heran tuh temannya ditanya begitu. Karena apa? Sholat itu hanya kepercayaan, bukan kebenaran katanya. Karena saya bisa menciptakan spesies baru tanpa melibatkan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya dia jadi ateis. Gara-gara pinternya dia mencipta tanaman, malah jadi ateis. Nah, ateis itu juga penyebab batal iman. Nah, di Indonesia, PKI Partai Komunis Indonesia itu ideologi partainya itu komunis, walaupun orang-orang partai banyak, mau kiai yang masuk PKI juga dulu ada. Itu Muso, itu keluarga kiai Pak, yang berontak Madiun tahun 48, itu keluarga kiai Muso itu. Amir Syarifuddin, namanya juga bagus benar kok, tapi tokoh PKI. Tan Malaka itu orang ateis. Tan Malaka itu Muslim, orang Melayu. Namanya juga Tan Malaka. Itu apa namanya, orang-orang Melayu mana ada orang-orang Muslim. Tapi di akhir-akhir hayatnya ideologinya ateis. Banyak tokoh-tokoh kita yang ateis. Nah, ateis itu bisa batalkan akidah, bisa murtad, bisa batal akidah kalau gara-gara ateis. Kita ini kalau masih ingat ada Allah, ya itu imannya masih bagus. Adapun kalau misalnya ada orang yang sudah mengakui Allah terus enggak lagi, itu mungkin penyakit saja. Karena ada orang yang misalnya lagi putus asa sama Allah, ya, putus asa sama pekerjaannya, sama karirnya, lama-lama dia menyalahkan Allah. Secara tidak langsung, saya kadang sering dengar ada omongan orang yang ini mepet-mepet sebenarnya, tapi belum ateis saya kira. Cuma mepet aja, itu godaan hati lah. Jadi kalau misalnya ada orang habis ngaji ngomong, Ustaz, saya lagi runyem waktu Ustaz. Emang runyem kenapa? Coba Ustaz pikirin dah saya suruh mikir dia malah. Nah, kenapa? Ya, saya ngaji itu rajin Ustaz. Saya puasa Senin Kamis, saya insya Allah biasa lakukan. Puasa wajib, nggak pernah ketinggalan. Foto juga saya langsung bayar Ustaz. Halal saya makan, yang haram saya tinggalin. Saya hidup sesuai dengan syar'i. Saya nggak neko-neko hidup. Tapi kenapa duit saya masih seret-seret juga Ustaz? Sementara saya punya teman kagak pernah sembahyang Ustaz, agak pernah puasa boro-boro, ngaji sama Ustaz gue benci. Tapi duitnya ngapa lancar bisa dia. Allah salah kali Ustaz ini, begitu ya. Segala Allah disalahin coba. Ini kalau sampai hatinya begitu, habis sudah. Tapi saya kira itu karena kelemahan iman ya, bukan karena murtad saya kira. Itu karena kelemahan iman. Nah, yang kayak begini kalau diiyain diterusin rusak imannya. Padahal, mohon maaf lahir batin, kalau yang namanya kehendak Allah itu selalu baik. Maka kita mesti husnuzon sama Allah. Oke. Jadi karena multahid ya. Yang ketiga, batal iman itu karena juhud. Apa juhud? Juhud itu melawan atau menolak hukum-hukum Allah. Jadi kalau ada orang melawan hukum-hukum Allah, nah itu sudah murtad hukumnya. Contoh misalnya begini, kenapa Anda tidak sholat? Oh, saya nggak sholat karena saya malas saja.
Tapi saya tahu itu kewajiban, cuma saya masih malas. Nantilah saya mungkin kalau bangsa udah mulai menit dikit. Nah, kalau ada orang begitu, itu belum murtad, belum. Dia fasik namanya. Tapi kalau orang begini, kenapa nggak sholat? Oh, buat saya tidak ada sholat-sholatan, kagak ada. Nggak ada perlunya saya sholat. Nah kalau orang ngomong begitu, nah, dia sudah murtad. Kalau dia meninggal dunia, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan. Dia cuman kewajiban kita cuma satu, kuburin aja sudah. Dengan apa? Dengan baju apa adanya. Itu kalau orang yang sudah murtad itu kalau meninggal dunia hanya punya kewajiban satu yang masih hidup, kuburin aja. Mandikan nggak usah, kafani tidak perlu, solatkan tidak perlu. Kalaupun itu dilakukan, itu malah melanggar syariat, nggak perlu. Kalau orang tidak sholat karena menolak. Tapi kalau rata-rata di luar kita pada malas-malas sholat, malas jumatan, itu karena bukan menolak hukum, menolak kewajiban bukan. Mereka karena malas saja. Malas saja. Mau mereka tahu kok, tahu kalau itu kewajiban tahu. Cuman malas saja. Dan rupanya makanya saya bangga dengan lingkungan ini karena teriakan syariah di lingkungan ini masih cakep luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi terlihat dari sambutan DKM luar biasa, sambutan RT RW luar biasa. Jadi karena juhud menantang, termasuk Bu mohon maaf ketika ibu kecewa dengan suaminya lalu mengatakan ketika kan saya sering kali suka ngajar tuh suka cetak-cetuk itu ibu misalnya ya. Jadi ibu bagaimanapun juga wujudnya suami itu tetap pemimpin ibu, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Tergantung lakinya. Jadi yang gitu, berarti dia lagi punya problem di rumah tangganya kan gitu ya. Tergantung lakinya bagaimana. Pokoknya sepanjang ibu itu masih jadi ikatan suami istri wajib bakti. Walaupun lakinya kayak begitu urusannya itu udah rezeki. Terima kasih. Ya memang begitulah. Ya kan saya sering kali ngomong bahwa punya laki ya ganteng bener, pelit ujian. Ada pun punya laki jelek, pelit musibah. Jadi hati-hati. Jadi kalaupun ibu saja nyeselnya sama laki nggak boleh nolak hukum Allah. Kan sering kali ngomong, tergantung lakinya kayak Ustaz. Kalau laki model kayak laki gua, sorry gua mah najis terlala. Jadi kalau dia ngomong begitu, ngomong yang pakai hati rusak imannya. Karena yang nyuruh bakti itu Allah. Misalnya. Sama juga kita laki-laki, maaf Pak. Laki-laki ketika kita Quran menandaskan pada kita, wala tarithun nisaa karha. Jangan sampai kalian mewarisi perempuan dengan cara paksa. Ternyata paksa mana ulama memanakan, paksa pertama, maaf ya, itu mengambil dengan cara paksa. Dia sebenarnya tidak suka jadi istri kita, tapi kita paksa jadi istri kita. Enggak boleh. Makanya kalau kok ngartot kena lagi. Kalau ada jawab ngomong sama saya begini, Ustaz, istri saya kok minta cerai, saya harus gimana? Saya bilang cerain aja, minta cerain aja. Berarti ini sudah ogah lain kita, ya sudah lepas saja Pak. Mau sih dipertahankan pengalaman begitu. Nabi pernah dikeluhin sama sahabatnya kok, ya Rasulullah, ini zaujatun laha yadul lamis laha yadul lamis fakaifa lana ya Rasulullah. Ya Rasul, aku punya istri tangannya yadul lamis, laha yadul lamis, tangannya itu lamis itu kata lamasa yalmus, tangannya sering nyentuh laki-laki lain, selama laki-laki siapapun dia terima. Jadi tangannya sering nyentuh laki lain. Terus saya bagaimana? Kata Nabi, in syi'ta imsik wa in syi'ta intalik. Kalau kau masih suka, ya pertahankan, pegang jadi istrimu. Kalau kau nggak suka, ya udah cerai. Begitu. Artinya ini sudah ciri-ciri perempuan kurang bagus, kan begitu. Laki-laki juga begitu, Pak. Maaf. Laki-laki itu ketika kita punya istri kita itu perempuan itu adalah anak dari seorang ayah. Hati-hati. Istri kita adalah anak kesayangan dari ayahnya. Sehingga kalau kita memaki istri kita, hukumnya sama dengan memaki ayahnya. Hati-hati.
Maka ketika seorang laki-laki melepaskan anaknya menikah, harusnya tuh anak bagusnya dibisikin, nah hati-hati. Mulai hari ini kau punya kewajiban pertama, nggak bisa tawar-tawar, layani suamimu. Itu ke anaknya. Terus ke mantunya ngomong, nak mantu ngomong begitu ya. Anakku ini kesayanganku dari kecil. Hati-hati merawatnya. Aku tidak pernah nyentil dia, tidak pernah nabok dia. Ini boleh ngomong begitu sama mantunya. Jadi kalau kau tabok dia, kalau kau caci maki dia, yang sakit bukan cuma dia, tapi aku ikut sakit. Itu ngomong begitu sama mantu, Pak. Itu adalah didikan pertama. Dan itu bagus sih diomongin. Itu yang kadang kita lupa. Dulu Pak RW waktu punya mantu ngomong gitu bagaimana? Kadang kita lupa ngomong begitu. Ya, jadi karena apa? Karena seorang laki-laki yang memaki-maki istrinya itu dua dosa dobelnya. Pertama, dia sama dengan memaki orang tuanya, ayahnya, karena genetik kan ayahnya. Yang kedua, dia sama dengan memaki dirinya sendiri. Karena kalau ada istri yang gak karu-karuan akhlak itu kan karena suaminya kan dia titipan Allah yang harus mengusir kita. Maka menceritakan aib istri ke orang lain itu bagian dari dosa. Kalau dia tidak menyadari itu dosa, bahkan dia menantang-nantang, dia nantang-nantang, oh buat saya gak ada urusan. Bini gua, mau gua apain urusan gua? Tidak ada urusan hukum Allah di situ. Nah kalau begitu dia sudah rusak iman. Ini pentingnya. Jadi rusak iman karena yang ketiga karena juhud, karena menantang. Kalau gak ada menantang apa? Ada terakhir saya dengar berita. Ada orang tidak mau melakukan zakat, tidak mau melakukan haji, alasannya sederhana. Alasannya ada, zakat itu disyariatkan Ustaz, itu kan untuk menolong. Ketika lingkungan kami sudah sejahtera semua, zakat berarti gugur kewajibannya. Wah ini pakai otak kalau begini beragamanya. Dia tidak pakai wahyu, tidak pakai hukum Allah, pakai otak. Kan zakat untuk menyatuin orang sudah sejahtera semua. Ya nggak perlu lagi zakat. Haji nggak perlu lagi. Saya itu tanpa haji saya sudah bisa sadar diri. Karena haji itu prinsipnya kan mengenal diri ketika tidak Arafah. Saya sudah bisa mengenal diri saya. Saya sudah bisa bersatu. Saya tidak pernah bermusuhan sama orang lain. Berarti saya haji tidak perlu lagi. Nah kalau ada orang seperti ini juga termasuk kalau saya menolak kewajiban kayak begini bisa murtad lama-lama. Karena dia menolak kewajiban. Yang terakhir keempat, hilanglah batallah iman. Itu sebab yang keempat. Apa sebabnya? Harramal halal wa halalal haram. Orang yang membolak-balik hukumnya Allah. Orang yang menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang halal, atau kebalikannya, menghalalkan perkara yang haram. Tapi ada syaratnya. Perkara yang dia haramkan padahal halal itu sudah ma'lum minad din. Contoh, menikah itu halal. Tiba-tiba itu maklum ini dia sudah semua orang tahu. Tiba-tiba ada orang-orang ngomong menikah haram. Ya, orang ngomong begitu dia rusak agama. Nah, kalau ada orang mengatakan saya tidak menikah Ustaz karena saya pernah broken misalnya, saya pernah broken home, saya tidak menikah. Cuman saya tidak benci menikah. Cuman buat diri saya tidak akan menikah. Itu boleh, masih boleh. Tapi kalau kau mau begini, oh buat saya tidak ada nikah-nikah. Tidak ada nikah-nikah karena saya tidak menghukum hukum Allah yang berbentuk nikah, nggak mengakui. Nah kalau orang begitu sudah murtad. Tapi kalau dia sekedar tidak menikah karena dia belum ketemu jodoh misalnya, atau tidak menikah karena memang dia mungkin broken heart atau broken home dulu, itu urusan perasaan dia. Tapi ditolak jangan. Ya, termasuk orang yang misalnya kita punya tetangga misalnya mau menikah lagi, kemudian kita halang-halangi dengan mengatakan bahwa haram menikah lagi. Itu yang ngomong haram itu malah jadi murtad bisa. Ngomong pasat nih. Atau kebalikannya menghalalkan yang haram. Yang jelas haram ya halalin, tidak ada halalin misalnya. Contoh zina itu jelas haram. Kok ada orang menghalalkan? Wah ini sudah termasuk rusak imannya. Makanya saya juga sangat menghimbau kepada lingkungan kita, kalau ada lingkungan kita yang misalnya ada praktek kumpul kebo, cepat segera ditegur. Segera. Karena apa? Karena kalau kita diam ya nanti laknatnya kita ikut-ikutan kena. Kemudian juga kalau ada ada homoseksual atau lesbianis yang ada di lingkungan kita, segera tegur.
kalaupun ada ya segera tegur, karena itu juga bisa mengundang laknat Allah. Sebab kalau sudah laknat Allah turun nggak akan pilih-pilih, ya pelacurnya kena, orang soleh juga sekitar kena juga. Jadi kesimpulannya, mari sama-sama kita jaga lingkungan ini dari jenis-jenis batalnya iman. Yang pertama dari murtad, amin. Kita jaga semuanya. Yang kedua batal iman karena dia mulai multahid, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah. Yang ketiga, kalau dia sudah mulai menolak, menentang hukum Allah. Yang terakhir, ketika dia sudah mulai main hukum yang ngawur, halal dikata haram, haram dikata halal, padahal dia sudah maklum bid'in, maka rusak ini. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Pertama untuk menandai peresmian aula ini. Yang kedua kita berdoa kepada Allah juga, mudah-mudahan tokoh-tokoh kita mulai dari ketua DKM, ketua RT, ketua RW, setiap keluarga kita semuanya, para sesepuh, para tokoh, mudah-mudahan terus dalam keadaan istiqomah ibadah, sehingga ini makin hari makin berkah. Yang terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan warga kita, majelis taklim kita, baik ummahat maupun majelis bapak, mudah-mudahan terus jalan dan terus bisa meningkat keilmuan dan pemahaman kita. Ala hadhihi